memberikan seolah bukti perempuan itu bisa. Kamu laki-laki yang selama ini di zaman itu, bahkan di zaman Rasul aja masih banyak orang itu yang kubur hidup-hidup bayi-bayi perempuan. Karena bagi mereka saat itu perempuan tuh gak ada gunanya. Perempuan cuma diselawat, cuma untuk memenuhi kebutuhan biologis laki-laki aja. Jadi orang-orang kalau ada bayi perempuan lahir itu mukanya wallu muswaddu wa kadhib, mukanya hitam, murung, kesel, marah. Kenapa yang kamu lahirin harus ada perempuan? Makanya Allah sendiri di dalam Al-Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Siapa tuh mau'udah? Bayi perempuan-perempuan itu yang dibunuh dulu sama orang-orang tuanya, dikubur hidup-hidup, besok di akhirat dia pernah dibangkitin sama Allah, dia bakal datangin orang tuanya, aneh dosa apa yang dikuburannya? Mau jawab apa tuh orang tua? Saya dosa apa kamu kubur saya hidup-hidup? Itu bakal dituntut sama anak-anak yang kubur hidup-hidup. Ya begitu juga orang-orang yang pada mau melakukan perbuatan maksiat, hamil, lahir, dibunuh anaknya, dimasukin, dibuang ke tong sampah, dimasukin. Ente kira ente nggak bakal ditanya? Ente bakal didatangin sama itu janin. Dia bakal nanya, aneh dosa apa yang dibunuh? Ente yang membuat dosa, aneh yang dibunuh. Bisa jawab apa? Itu Allah belum nanya, anaknya dulu yang nanya lagi. Subhanallah. Ya, Sayyidah Maryam akhirnya kemudian tahan kuat banting, akhirnya sampai Allah Subhanahu Wa Taala pun menguji dia dengan ujian, tahu dia hamil. Wah, dicemooh dengan Baitul Maqdis itu, dicemooh, dicela, dihina. Tapi hebatnya Sayyidah Maryam ngegubris cemoohan itu. Enggak dibantah cemoohan itu, diem aja dia. Dihina, dicaci, dimusuhin, disakitin, sabar Sayyidah Maryam. Kita kalau melihat itu di zaman sekarang, kayaknya perempuan-perempuan yang seperti sosok seorang Sayyidah Maryam itu di mana ya? Dicemooh, dicaci, dihina dengan segala bentuk ujian-ujian dan godaan-godaan yang ada, tapi dia tetap berdiri tegak. Dia hamil walaupun tidak ada suami yang menghamilinya, karena dia akan melahirkan sosok seorang nabi yang menjuluki dengan Rasulullah, yaitu Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa alaihissalam lahir. Pokoknya ceritanya panjang. Sekilasnya begitulah. Nanti akan ada sesinya. Kalau Al-Busyra Khatam, kita akan bahas tentang Sayyidah Maryam. Anak melihat dari situ, sedikit aja kita petik. Sayyidah Maryam itu ngalamin susah hidup bukan habis nikah, kayak kita pada umumnya. Begitu ditinggal wafat orang tua, kehilangan pekerjaan, dengan suami bermasalah. Tidak. Kalau kita lihat perempuan-perempuan sekarang, dibalik wanita-wanita itu, kemana yang tangguh-tangguh ya? Kenapa kita nggak mau bercermin dengan mereka-mereka yang sudah Rasulullah jadikan panutan untuk kita? Belajar kisahnya Maryam. Sayyidah Maryam itu gimana sabarnya, kuatnya menghadapi cemoohan, hinaan, cercaan, jelekan-jelekan orang yang begitu mengasingkan dia. Diajarin sama Allah, bahkan gak ada orang. Sayyidah Maryam mengurung diri aja di dalam kamar, di mihrabnya. Di dalam Al-Quran kita lihat Sayyidah Maryam di dalam mihrabnya aja. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada 'indaha rizqan. Di dalam Al-Quran Allah gambarin keluar gak pernah. Orang dibenci, dimusuhi, dicemooh, keluar gak pernah. Bersentuhan dengan yang mahram gak pernah. Ibarat tiba-tiba hamil, ya orang semuanya siapa yang gak geger, segeger dia ngasingin diri di dalam mihrabnya, ibadah, ngedeketin diri sama Allah, ngajarin sama kita. Kalau punya masalah, kuncinya tuh ke Allah. Yang ngasih masalah siapa? Allah. Bukan kita sibuk mencari celah.
kenapa kok bisa begini begitu, itu mah udah tutup buku. Jadi sekarang yang ada begini, ya udah, siapa yang bisa ngasih solusinya? Allah. Datang ke Allah, ibadah di mihrabnya, mendekatkan diri sama Allah. Tiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, ceritanya mau nganterin makanan, mau nanya kabar, tiap kali didapetin dalam mihrabnya wajada indaha rizqa. Apa yang terjadi? Ditemuin, kok bisa di dalam mihrabnya Sayyidah Maryam ada buah-buahan, ada makanan. Ini datangnya dari mana? Min aina laki hadza? Dari mana kamu dapat ini? Min indillah. Jawabannya dari Allah. Kalau kita baca kisah-kisah wanita atau siapapun manusia-manusia inspiratif, demi Allah, gak akan ada kisah inspiratif yang lebih menginspirasi dirimu melebihi sosok wanita-wanita teladan yang Nabi suruh kau pelajari tentang mereka. Sosok seorang Sayyidah Maryam, wah, kalau baca sejarahnya menginspirasi sekali, membangkitkan semangat luar biasa. Begitu juga seperti kita mengkaji kisah seorang Sayyidah Khadijah. Dari biografi mereka kita lihat, oh subhanallah, Sayyidah Khadijah punya cerita begini, Sayyidah Maryam punya cerita begini, dan masih lagi wanita-wanita salehah lain yang kita baca. Apa yang kamu dapat? Bukan cuma untuk kau ketahui, tapi untuk kau teladani. Belajar. Siapapun dari kita mungkin mengalami hal serupa. Jika hal itu terjadi, apa yang perlu kau lakukan? Ikuti seperti apa yang mereka lakukan. Pasrahnya sama Allah. Dari segitu dicemooh, dikatain sebagai wanita yang tak bermoral, sampai berubah kata-katanya kepada tentang wanita suci. Ya, wanita suci. Kapan tuh pengakuan itu kemudian terucap? Begitu Nabi Isa-nya udah lahir, gak ada bayi yang bisa ngomong. Sayyidah Maryam disuruh gak boleh ngomong, yang ngomong Nabi Isa. Kan bayi yang ngomong waktu kecil, masih bayi, masih dibuai itu, diantaranya Nabi Allah Isa. Nabi Isa yang bilang, seolah ingin menghapus tuduhan terkait ibu. Jadi Nabi Isa lahir, wah, Nabi Isa yang diagungin, Sayyidah Maryam yang diagungin, dan lain sebagainya. Dari begitu kisah yang ada, kita belajar, ya, setiap gelap akan ada terangnya, setiap masalah ada jalan keluarnya, setiap beban pasti akan hilang perlahan. Jadi kita perlu apa? Kita harus perlu menyandarkan diri kepada Allah. Terakhir Allah. Pada di situ, oh, pantas Sayyidah Maryam punya kedudukan sebegininya. Orang dianya juga menjadi manusia yang begitu penyabar, bertahan dalam setiap keadaan, kuat dalam melalui ujian dan cobaan. Kita juga mau jadi seperti itu, mau belajar seperti itu, pengen seperti mereka yang begitu kuat dan sabar dalam menghadapi ujian-ujian hidup. Subhanallah. Kemudian Sayyidah Khadijah dengan ujiannya semasa bersama dengan Nabi. Jadi kalau Sayyidah Maryam terbaik di masanya, maka Sayyidah Khadijah terbaik di masanya. Ada perempuan digoda dengan suami yang diboikot, sekampung ngeboikot, tapi prasangkanya dan keyakinannya kepada Nabi tidak berkurang sedikit pun, seolah tidak merasa ini aneh begini gara-gara ente. Kita kalau lagi ngalamin sulit, kebetulan suami menjadi penyebabnya, ente ngomong apa? Ada perempuan di luar sana yang ngomong, aneh dulu hidup sama orang tua aneh semua, sama ente aneh sengsara begini, berlalat aneh begini, sombong banget, nggak rela susah bareng sama suami, nggak rela. Tapi di sana ada juga istri yang seolah suami mau ke hutan lagi, asal sama dia mah aneh menghilang aja. Ada yang begitu, hebat, masya Allah, tabarakallah. Ya emang kudunya begitu.
Kan misalnya begitu, mau kemana aja? Ini siap, ini enggak. Katanya Nabi mengungkit tentang perempuan yang berucap kepada suaminya, aneh nyesel nikah sama ente. Katanya pahalanya runtuh 70 tahun. Kalau kesel-kesel itu jangan sampai ngomong nyesel. 70 tahun umur ente aja belum tentu nyampe. Aneh nyesel nikah sama ente. Kalau aneh tahu ente begini, aneh lebih baik nikah sama yang no. Masa lalu. Ibaratnya kalau suami baik, emang yang no masih mau sama ente? Masih mau mana? Ya. Tapi yang rusak apa? 70 tahun amal ibadahmu luntur, jatuh, ditolak sama Allah. Jadi kalau umur ente 50, 40 masih ngutang tuh, ya, masih ngutang. Amal ibadah yang tidak diterima kalau sengaja ngajak dengan ungkapannya seperti itu, nama benda-benda dari kita jaga. Ya emang perempuan godaannya dari situ. Yang bakal menggoda kita, menguji kita dari situ. Sayyidah Khadijah diuji sama Allah. Hartanya yang habis itu kan bukan karena Sayyidah Khadijah royal, tapi karena menyokong dakwah suami, karena berjuang bersama dengan suami. Kekayaan yang hampir dia miliki sekota Mekah itu, tanahnya di mana-mana, kemudian habis, hancur, lenyap, karena dia berikan semua sokongan itu kepada Nabi SAW sepenuhnya. Sudah dapat dari situ, apa yang didapat oleh Sayyidah Khadijah? Hinaan, diboikot, nggak ada orang yang mau kerja sama dengannya, nggak ada orang yang mau membantu kebutuhan pangan dan makannya. Sampai Sayyidah Khadijah dengan Rasul dan sahabat yang kala itu baru berjumlah beberapa orang harus mengasingkan diri di dalam di gua, duduk bikin tenda di bawah kaki gunung, sampai makannya rumput seperti makanan kambing saat itu. Semelarat-melarat kita perempuan, suami mungkin nggak dapat banyak rezeki tapi masih bisa menghasilkan buat kamu makan dan anak-anak. Ibaratnya nggak pantas kita mau ngatain dia. Sosok seorang Sayyidah Khadijah makan rumput aja nggak nyesel, nggak bilang aneh begini gara-gara ente. Enggak. Di akhir-akhir hayatnya sebelum Sayyidah Khadijah wafat, Nabi SAW datang ke dalam ke rumah. Di situ Sayyidah Khadijah sudah sakit dengan sakit yang menjelang kematian. Masih Rasulullah tuh bermanja-manja dengan Sayyidah Khadijah yang tidur di pangkuannya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah aja masih menegarkan diri. Nabi tidur di pangkuannya, Sayyidah Khadijah sambil diusut kepalanya. Tiba-tiba Sayyidah Khadijah menangis, lalu air matanya itu menetes di pipinya Nabi Muhammad. Nabi bangun, dilihat wajahnya Sayyidah Khadijah yang udah mulai pucat pasi, udah mulai kelihatan sakit dengan sakit yang dia rasakan. Nabi nanya, Khadijah, ente nyesel nikah sama aku? Kenapa ente nangis? Apa ente nyesel nikah sama aku? Kata Nabi bilang, demi Allah, yang ku tangisi adalah kenapa aku punya harta sedikit. Andai aku punya harta lebih, kekayaanku lebih, aku jauh lebih bisa membantumu, wahai Muhammad. Andai aku punya lebih, padahal yang dia punya sudah lebih, yang dia berikan kepada Nabi sudah lebih, tapi dia bukan nangis tentang penderitaannya. Ini loh perempuan hebat itu bukan yang menangisi penderitaannya, tapi dia menangis atas penderitaan orang-orang yang dia cinta. Andai kata Sayyidah Khadijah, aku punya harta lebih, akan kuberikan semua kepadamu agar kau tidak dihinakan seperti ini. Padahal dia sakit. Bahkan dia gak minta, kan mestinya yang sakit dia, mestinya dia yang tiduran di pangkuan suaminya.
Ini Nabi masih bermanja-manja. Emang suami itu manja. Nabi tiduran di pangkuan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijahnya lagi sakit. Demi Allah, kata Sayyidah Khadijah, aneh gak nyesal nikah sama ini. Andai, ini wasiat Sayyidah Khadijah, andai jika aku wafat nanti, lalu tulang belulangku bisa kau jual untuk kau belikan sesuatu dalam perjuanganmu, juallah tulangku, wahai Muhammad. Jual. Orang mana yang mengasih tulangnya? Yang pernah dengar kisah cinta lebih hebat dari kisah cintanya seorang Khadijah? Ambil di tulangannya, jual. Atau jika nanti aku wafat lalu sudah dikebumikan, kau perlu merakit sampan atau perahu untuk kau rakit, namun tidak kau jumpai kayu untuk rakitanmu, ambil tulangmu, rakitlah perahumu dengan tulangku. Sampai titik akhir hayatnya, detik-detiknya pun tetap mau menjadi sosok wanita yang menyokong suaminya, mendukung suaminya, begitu punya cinta yang luas kepada suami. Gimana Nabi bisa berpaling dari Khadijah? Kalau kamu sekarang bertanya, kenapa banyak suami berpaling dari istrinya? Karena gak banyak juga dari istri yang mau meneladani sosok Khadijah.